Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, ayat 17 sampai 20, bacaan Injil untuk hari Minggu biasa yang ke-14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pada hari itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 29 Juni 2022 atau beberapa hari yang lalu berkesempatan mengunjungi Ukraina dan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan dalam pertemuan di istana di Kiev, Ukraina, Presiden Jokowi menyampaikan posisi Indonesia sebagai negara pembawa pesan damai untuk Ukraina dan Rusia. Tentulah apa yang dilakukan Presiden Indonesia itu hendak mewujudkan panggilan universal umat manusia, yakni supaya manusia bisa mengalami suasana hidup yang damai, yang harmonis, yang mendatangkan kebahagiaan. Kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya memberi dorongan semangat hidup dalam suasana sukacita, membesarkan hati bangsa Israel untuk selalu berada dalam suasana sorak-sorai bersama Yerusalem, dan bergirang-giranglah bersama Yerusalem.
bersukacitalah, bersorak-sorailah, dan bergiranglah adalah seruan imperatif yang menggambarkan satu tujuan hidup manusia, yakni agar bangsa manusia bisa mengalami hidup bahagia bersama Allah atau hidup bahagia di jalan Allah. Perselisihan, peperangan, permusuhan adalah pengalaman-pengalaman manusiawi yang tidak mengenakan. Pastilah setiap kita juga tidak mau mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena itu, di hari Minggu biasa yang ke-14 ini, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, setiap kita dipanggil dan diutus menjadi pembawa damai dan kebahagiaan bagi siapa saja. Setiap murid Tuhan dipanggil untuk menghadirkan cinta kasih bagi mereka yang hidup dalam kebencian, menghadirkan kerukunan bagi mereka yang sering berselisih, menghadirkan harapan bagi mereka yang hidup dalam kebimbangan, menghadirkan kebenaran bagi mereka yang tinggal di dalam kesesatan, menghadirkan terang bagi mereka yang mengalami kegelapan, dan menghadirkan kegembiraan bagi orang-orang yang hidup di dalam kesedihan. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, memang menjadi seorang pembawa damai tidaklah mudah. Apalagi menjadi murid Tuhan pembawa damai bukanlah pekerjaan yang gampang. Dalam perutusan ke-70 murid, Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit." Namun, Yesus memberikan peneguhan. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Yesus tahu bahwa kehidupan sosialitas manusia diwarnai dengan banyak dukanya daripada sukanya. Karena itu, dalam perutusan para murid, Yesus menegaskan, "Pergilah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Serigala dalam kitab suci merupakan sebutan metaforis untuk melukiskan yang pertama adalah nabi-nabi palsu. Yang kedua, melukiskan orang-orang yang licik dan penipu. Dan yang ketiga, serigala juga menggambarkan segala musuh jemaat. Sedangkan domba adalah metafora umat Allah yang lembut, yang bergantung penuh pada Tuhan dan mengikuti Kristus, gembala surgawi mereka. Kita diutus oleh Yesus seperti anak domba ke tengah-tengah situasi hidup seperti metafora serigala tadi. Maka saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Tuhan Yesus yang telah menjadikan kita murid-muridnya juga memberikan tugas perutusan kepada semua orang. Pergilah, maka marilah kita melakukan penyangkalan diri demi kerajaan Allah untuk melaksanakan tugas perutusan gereja di tengah-tengah dunia dewasa ini yang setiap saat bertransformasi mengikuti arus zaman. Percayalah, Tuhan Yesus yang telah mengutus kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Yesus tetap ada dan selalu menyertai domba-dombanya. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin.